Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meita Primayanti, NIM 1123-10694, mahasiswi dari Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teknopreneurship yang diampu oleh Bapak Yudensi Tias Wirastomo, SS MMGDE. Pada video ini, saya akan membahas mengenai sumber modal dan alternatif pembiayaan untuk wirausaha pemula. Pada materi ini penting untuk dipahami karena modal merupakan salah satu faktor utama dalam memulai dan mengembangkan usaha, khususnya bagi wirausaha pemula. Melalui video ini, saya berharap dapat memberikan pemahaman mengenai jenis-jenis sumber modal serta alternatif pembiayaan yang dapat dimanfaatkan secara bijak. Baik, dalam membangun kewirausahaan, terdapat beberapa langkah awal yang perlu dilakukan, seperti menentukan bidang usaha, target konsumen, melakukan riset pasar, serta membuat perencanaan usaha. Namun, salah satu aspek yang tidak kalah penting yaitu mempersiapkan modal, karena tanpa modal yang cukup, usaha akan sulit untuk dijalankan secara optimal. Baik, di sini ada pengertian modal usaha, yang mana modal usaha ini merupakan uang atau harta benda yang digunakan sebagai pokok untuk menjalankan kegiatan bisnis. Modal tidak hanya berupa uang tunai, tetapi juga dapat berupa barang atau aset seperti gedung, peralatan, dan perlengkapan usaha lainnya. Dengan modal yang tepat, pelaku usaha dapat menjalankan aktivitas bisnis secara lebih efektif. Baik, sumber modal itu sendiri yaitu cara yang digunakan oleh individu untuk memperoleh dana dalam menjalankan atau mengembangkan usahanya. Modal ini bisa berupa uang, aset, maupun sumber daya lainnya. Sementara alternatif pembiayaan merupakan metode memperoleh dana dari luar sumber modal pribadi, seperti melalui pinjaman bank atau lembaga keuangan lainnya. Selanjutnya ada beberapa jenis sumber modal dan alternatif pembiayaan yang umum digunakan oleh wirausaha pemula. Yang pertama itu ada tabungan pribadi atau bootstrap. Yang kedua, teman dan kerabat. Yang ketiga ada modal ventura. Yang keempat ada kartu kredit. Dan yang terakhir ada pinjaman bank. Baik, di sini ada penjelasan mengenai tabungan pribadi atau bootstrap, yang merupakan sumber modal yang berasal dari dana milik sendiri. Cara ini cocok bagi wirausaha pemula yang ingin memulai usaha dalam skala kecil. Keuntungannya adalah pelaku usaha tidak memiliki utang dan tetap memiliki kendali penuh atas bisnisnya. Namun, resikonya adalah jika usaha tidak berjalan dengan baik, maka tabungan pribadi ini berpotensi hilang. Berikutnya ada sumber modal berasal dari teman dan kerabat. Biasanya mereka bersedia memberikan bantuan modal karena adanya hubungan emosional dan kepercayaan. Sumber modal ini sering dipilih karena prosesnya lebih mudah dibandingkan lembaga keuangan formal. Untuk keuntungan dari sumber modal ini, proses peminjamannya yang lebih fleksibel, bunga yang rendah, atau bahkan tanpa bunga, serta tidak memerlukan perencanaan bisnis yang terlalu rinci. Namun resikonya yaitu potensi konflik atau kesalahpahaman yang dapat merusak hubungan pribadi, serta kemungkinan adanya campur tangan dalam pengelolaan usaha. Berikutnya ada model Ventura yang merupakan investasi yang diberikan oleh lembaga atau kelompok investor kepada bisnis yang memiliki potensi besar untuk berkembang. Sebelum memberikan dana, Ventura Capital ini akan menganalisis kelayakan dan prospek bisnis yang dijalankan. Selanjutnya, keuntungan dari modal Ventura ini, pelaku usaha dapat pendampingan dari investor yang berpengalaman, serta akses ke jaringan bisnis yang luas. Namun, resikonya, pelaku usaha ini harus berbagi keuntungan dan sebagian kendali bisnis dengan investor tersebut. Alternatif pembiayaan selanjutnya ada kartu kredit, yang mana kartu kredit ini dapat digunakan sebagai sumber dana cepat untuk memulai usaha. Namun penggunaannya harus sangat hati-hati karena dana harus dikembalikan dalam waktu yang relatif singkat. Selain itu, keterbatasan limit kartu kredit ini juga menjadi salah satu kendala. Selanjutnya, alternatif pembiayaan yang terakhir ada pinjaman bank, yang mana pemerintah menyediakan program kredit usaha rakyat atau yang biasa disebut dengan KUR untuk membantu UMKM. Pinjaman ini terbagi menjadi super mikro, mikro, dan kecil, dengan plafon pinjaman hingga 500 juta dan suku bunga yang relatif rendah, yaitu sekitar 6% per tahun. Program ini sangat membantu wirausaha pemula yang memiliki usaha potensial namun keterbatasan modal. Baik, untuk keuntungan pinjaman bank ini, pelaku usaha tidak perlu berbagi keuntungan atau kepemilikan usaha. Namun, resikonya adalah kewajiban pembayaran cicilan dan bunga yang dapat mempengaruhi arus kas apabila usaha belum stabil. Baik, untuk materi ini dapat disimpulkan ya bahwa modal merupakan faktor krusial dalam memulai dan mengembangkan usaha. Setiap sumber modal dan alternatif pembiayaan memiliki kelebihan dan resiko masing-masing. Oleh karena itu, wirausaha pemula perlu memilih sumber modal yang paling sesuai dengan kondisi usaha, kemampuan finansial, dan tujuan jangka panjang pada bisnis.
Demikian materi ini saya berharap dapat menambah wawasan dan menjadi referensi bagi teman-teman yang ingin memulai usaha. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.